Sobat Cuan, ngerasa nggak sih kalau industri film di Indonesia sekarang terus berkembang dan semakin dilirik dunia internasional? Gak cuma filmnya yang semakin beragam, tapi karya-karya anak bangsa juga mulai banyak menarik perhatian penonton luar negeri nih. Dan salah satunya production house yang siap meramaikan industri film dan televisi Indonesia yaitu Merak Abadi Productions. Gak cuma fokus di produksi film dan program televisi aja, Merak Abadi Production juga ikut mendistribusikan film-film Indonesia ke pasar internasional. Halo Sobat Cuan, berjumpa lagi bersama Raffi Chinon di sini di Oke Cuan. Semua bisnis pasti ada cuannya. Wow, kali ini berbeda banget. Kalau yang biasa tuh restoran, salon, toko dan biasa. Kalau ini sesuatu spesial yang sangat menakjubkan karena aku ada di depan distributor production house PT Merak Abadi. Nah, ini ada production house yang mendistributorkan kalau orang film-film Indonesia semuanya satu Indonesia pengen tayang di luar, di Amerika, Malaysia ataupun apapun harus melalui PT ini atau production house ini. Dan kebetulan sebelumnya kita pernah syuting di salah satu produknya dia. Karena yang punya ini Dewi Amanda, sahabat aku yang kita pernah shoot di William Salon. Nah, seperti janji aku kan dia akan menguak tentang bisnis cuannya lagi si merek PT Merak Abadi ini. Nah, kali ini dia akan berjanji akan memberitahu omsetnya, cuan-cuannya di PT Merak Abadi. Aku mau tahu bagaimana sih penghasilannya orang-orang Indonesia yang tayang di luar. Nah, kita segera masuk di PT Merak Abadi. Dan kebetulan di sebelahnya itu ada Williams Cafe. Jadinya berdekatan di PT Merak Abadi juga ada Williams Cafe. Jadi kita sambil makan-makan. Yuk, kita masuk. Merak Abadi Production sendiri telah menyiapkan berbagai proyek menarik nih, mulai dari film layar lebar, program televisi, hingga distribusi film Indonesia ke berbagai negara Asia dan Eropa. Beberapa film yang terlibat dalam distribusi dan produksinya antara lain Takut, Bila Esok Ibu Tiada, hingga Home Sweet Loan. Fun fact menariknya, founder dari Merak Abadi Productions adalah mantan artis, yaitu Dewi Amanda. Pengalamannya di dunia entertainment juga jadi salah satu alasan kenapa Merak Abadi Productions punya visi untuk membawa karya Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Sobat Cuan, sekarang kita udah di dalam kantornya office PT Merak Abadi Production. Wah, keren banget, ini tempat homey banget. Tidak seperti PH-PH lain, ini homey, ngerasa rumah tapi nyaman. Karena di sebelahnya ada cafe, itu Williams Cafe. Dan di sebelah aku sudah ada founder, ownernya luar biasa di banyak bisnisnya. Dan kali ini bisnis yang sangat cuan. Karena ini sambungan dari waktu kita Williams Salon. Dia mau menceritakan, masih aku tahan dulu Bu. Aku bilang, tahan dulu Dewi. Sekarang kita mau langsung menguak tentang bisnis si distributor film ini. Langsung kita sambut Dewi Amanda. Hai. Dahsyat, ini benar-benar jadwalnya luar biasa nih untuk kita. Benar-benar padat banget nih, baru balik dari Bali ya Dew. Apa benar-benar tadi barusan kita juga nungguin lagi ada meeting sama orang-orang. Mohon maaf. Nggak apa-apa, ya. kita dahsyat emang. Ya iyalah, secara orang mau tayang di luar itu harus melalui ibu yang satu ini. Benar. Jadi Wi, aku antara pasti paham sama belum paham. Jadinya aku pengen dijelasin dulu nih. PT Merak Abadi Production ini apa sih sebenarnya nih? Oke. Jatuhnya production house atau apa nih Wi? Oke, jadi Merak Abadi Production itu sebenarnya kita salah satu agen distributor film-film Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara. Oke. Jadi ada Malaysia, Brunei, Singapura, Cambodia, Vietnam, Thailand, and then Qatar, and then Amerika Serikat, Middle East kita juga ada. Wow. Jadi semua film Indonesia yang mau tayang di bioskop-bioskop luar negeri, Southeast Asia, itu melalui kami. Harus, Yeah. harus. Dan satu-satunya. Jadi sebenarnya ada dua yang terbesar untuk saat ini, Oke. saya dan salah satunya kompetitor saya. Tapi Oke. jadi kalau saya ambil ke saya, kalau saya nggak ambil ke kompetitor saya. iya. Ada lagi yang kecil-kecil, tapi kayaknya mungkin orang Indonesia tidak terlalu percaya sama yang baru-baru Iya, gitu. iya, Karena iya. kalau kita kan udah lama, kita udah 30 tahun. Jadi mostly kita ambil yang memang udah tahu orang-orang Udah tahu tahu. kita gitu loh. Iya, Karena iya. mereka kayak lebih secure gitu. Karena satu
bioskop yang kita dapetin di luar negeri lebih banyak. Itu Oke. sampai 200 bioskop Wow, gitu. di satu negara. Yes, Oke. di satu negara. Jadi Malaysia doang 200 bioskop. Oke. Terus Brunei, Oke. Brunei itu kan negara kecil ya. Jadi Wow. Brunei paling banyak 5 bioskop di sana ada. Jadi kita Oke. kuasain semua negara-negara Semuanya tuh. Southeast Asia. Oke. Yes. Dan jujur kalau aku sih taunya cuman yang distributor ini PT Merak Iya, Abadi itu. Merak Abadi. Yang aku tahu ya Yes, gitu ya. yes, Ternyata ada yes. 2 ya, tapi Ada 2, salah satu saingan kita. Tapi kayaknya Melawang Buana ini Merak Abadi deh Iya, juaranya. untuk saat ini memang alhamdulillah kita lumayan besar banget gitu ya. Jadi semua orang tahu. Mungkin dulu kalau perusahaan-perusahaan baru masih mencari-cari klien, tapi kita sekarang klien yang datang Iya, ke kita. udah bola udah datang. Bola. Jadi kita nggak jemput bola lagi. Jadi Iya. kita cuman ya udahlah gitu dan Iya, nunggu. iya, iya. Dan 1 bulan itu 2 sampai 3 film Oke. bioskop. Oke. Iya, Dan gitu. di luar negeri itu film Indonesia. Sebenarnya kita bisa ngambil berapa aja sih, Vi. Sorry, jadi terserah kita mau ambil atau mereka yang mendaftarkan? Enggak. Jadi sebenarnya aku tuh satu minggu tuh kalau di Indonesia 1 minggu tuh ada 4 sampai 5 film. Oke. Film Indonesia. Oke. Tapi aku nggak ngambil semua Oke. karena aku udah punya insting mana yang bisa box office. Oh gitu. Coba Ya, kamu ya. lihat nanti di Indonesia tuh 1 minggu tuh 4 sampai 5 film. Dan itu ada horor, drama, ada komedi, Iya. macam-macam lah ya. Iya, iya. Nggak semua box office loh, nggak Betul, semua bisa betul. 1 juta Betul, penonton. betul. Pasti cuma 1 Betul, yang naik. Nah, betul. yang 1 ini kita udah punya insting, kita ambil. Gitu. Oh, jadi memang bukannya dari mereka mendaftarkan, tapi kamunya yang memilih. Iya, aku Oke. memilih Tapi dulu. kalau mereka bisa nggak mendaftarkan, Wi? Bisa, Oh, bisa. nanya ke aku gitu, cuman Di approve apa enggak nih? iya, Ah. aku bisa aja nggak approve. Jadi aku lihat dulu, aku nonton di sini nih. Iya, Kita iya. kan udah ada TV, udah kayak home theater lah, udah Di-preview dulu speaker nih. apa. Ya mereka biasa datang bawa materialnya kita preview dulu sebelum oke. masuk ke bioskop. Iya. Udah kita preview, kita lihat. Terus kalau aku punya feeling yang kayaknya nggak jualan. Kayaknya nggak cuan deh. Jadi aku nggak berani. Oke. Heeh. Jadi ada beberapa yang ditolak juga ya? Iya, Nggak perlu banyak, gitu. banyak. Bukan ada, tapi iya. banyak. Oke. Karena kalau misalkan satu minggu ada 4 film Indonesia, paling banyak 5 film. Berarti kalau 1 bulan ada 4 minggu Oke, kan, 1 bulan 4 minggu, 4 dikali 4, 16 sampai 20 film dalam 1 bulan. Oke. Aku nggak mau ngambil semua. Iya, iya. Karena setelah aku ambil, aku pasarin nih di Malaysia, aku pasarin di berbagai negara, itu semua pakai aku punya cuan. Harus modal dulu. Yes. Harus modal. Yes. Makanya nggak semua orang bisa jadi distributor. Yes. Kalau modalnya nggak kencang. nggak bisa. Iya, Satu iya. modalnya nggak kenceng, satu mungkin pemain baru ya. Jadi dia juga nggak akan dapat 200 Iya, bioskop, iya, itu nggak iya, mungkin. iya. Jadi aku ambil kayak sensor, terus poster, Iya, iya. dia punya subtitle. Kita Iya. subtitlenya bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Chinese. Oh. Ntar Kambodia ada lagi subtitlenya. Kambodia. Ntar masuk Vietnam ada lagi subtitlenya. Itu Kita semua yang bayar. Iya. Kita cover duluan. Oke. Kita cover duluan. Terus udah gitu, nanti kalau sensor kita juga yang bayar. Gala premier sebelum film itu tayang di bioskop, yang membiayai kita juga yang modalin. Oh. Jadi kalau terus pokoknya kayak promotion and advertising tuh kira-kira antara 500 juta sampai 1 miliar ya, paling Iya. kecil ya. Iya, paling iya, kecil paling kecil. segitu. Itu pakai duit kita dulu. Iya, Kita iya. akan potongnya dari tiket penonton. Setelah itu, Iya. makanya nggak semua orang bisa jadi Makanya nggak distributor. semua saya ambil karena Iya, iya. kalau misalkan maaf ya, kalau filmnya kelihatannya nggak box Nggak balik modal office, nih kayaknya. duit saya akan Iya, hilang, betul, duit betul. kami hilang, duit Betul, perusahaan betul, kami betul, hilang, dan betul, itu betul. saya nggak mau Oke. gitu. Jadi saya harus bisa memikirkan mana film yang akan menjadi box office, mana film yang disukain sama masyarakat Malaysia, masyarakat Thailand, masyarakat Vietnam, Kambodia. Jadi Aku harus setiap pikir. negara tuh beda-beda ya. Maksudnya Yes. mereka nih sukanya Beda taste, iya. beda taste. Berarti kamu harus benar-benar tahu tuh kalau Kambodia tuh sukanya begini nih filmnya. Iya, karena- Taste-nya yang ini, genre-nya yang ini. Karena kita udah 30 tahun. Oke. Kalau mungkin kalau kita Karena setahun makanya 2 tahun kita masih ini yang PT ini udah 30 tahun. udah 30 tahun. Distributor ini. 2000 berapa aku Tepuk gitu. tangan boleh dong, dahsyat. Udah lama banget, udah lama. Dari aku kecil banget, nggak sebanyak film ini ya. Iya, iya, iya. Apalagi pas zamannya COVID ya. Jadi benar-benar stop karena bioskop tutup. Iya, iya, iya. Kita nggak bisa import film ke luar negeri. Bioskop Indonesia tutup, bioskop luar negeri semua tutup. Setelah COVID stop, baru tuh tek 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 Iya, naik iya, baru terus naik lagi. gitu, naik lagi. By the gitu. way kan aku kenal sama kamu udah puluhan tahun nih. Berarti pada saat itu kamu jadi Udah, aktris udah.
Udah, Oh, tapi aku masih kecil-kecil. Berarti ini bisnis bukan dari sang Paksu, Bukan, Pak ini suami. udah lama banget. Aku Dari pikir aku prakarsanya dari Paksu, enggak, bukan? dari aku jadi artis itu udah bisnis, udah kecil-kecilan. Jadi kita import film bioskop, tapi masih Malaysia doang, Iya, Brunei iya, doang, iya, belum iya. negara-negara lain. Nah, sesuai berjalannya waktu, aku bisa tuh ngambil Middle East, Iya, 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 Pakistan, iya. Qatar, Bahrain. Jadi kalau kamu nanti dengernya ada press conference gitu dari produser tayang di berbagai negara, Middle East, misalkan 50 negara. Ya, di baliknya ada kami gitu. iya, iya, iya. Jadi karena memang gitu. Jadi, bukan, aku pikir pertamanya ini Bapak William ini nih, Enggak, bukan? William itu yang lain-lain, Iya, bisnis iya, yang iya. lain-lain Emang itu ini dia. berarti emang dari kamu mah Iya. otaknya udah Iya, zaman karena udah mau jadi aktris, iya. otaknya udah yang Kita udah- udah yang di industri. Kita udah berjalan gimana caranya bisnis. Betul. Nah, aku pengen gitu. nanya nih, kenapa lu ini kan aktris, tapi kok sampai kamu mikirin di belakang layar dan kamu mikirin yang kayak ini cuan deh. Kok kenapa ngebuka PH biasa aja? Kenapa harus distributor gitu? Karena kalau jadi sebenarnya ini kan distributor, tapi kita juga bisa produksi film. Jadi recently kita Oke. produksi film juga Iya, iya, gitu. iya, Air Mata Mualaf itu Iya, ya? Air Mata Oke. Mualaf. Terus ada Waru terbaru Oh, itu juga. Waru dirimu juga? Iya. Yang kamu main juga? Iya, Oke. jadi produksi juga, jadi main juga. Iya, ya, iya, ini iya. distributor Duitnya juga. nggak kemana-mana ya, Wi? Ke situ-situ aja Situ aja. muter. Terus Wi. Nanti yang terbaru kita mau produksi lagi, insya Allah Cinta di Langit Qatar. Jadi Wow. antara Indonesia, Qatar dan Malaysia. Tapi karena lagi ada perang ya, jadi ya, kita di hold pending dulu. dulu. Ya, kita hold dulu. Boleh nggak kasih spill pemainnya siapa? Sebenarnya kita mau pakai Ferdi Nuril sih. Oh, syutingnya belum? Belum, syutingnya Oh, belum. syutingnya belum. Sebenarnya Ini- udah mau syuting, Oh, iya. tapi karena perang jadi kita hold semuanya dulu. Kalau gitu. yang udah fix ada nggak? Yang boleh disebutin? Yang tadi kan satu, yang satunya lagi kemarin baru dapat penghargaan juga dari Finas Malaysia. Oke. Jadi antara Indonesia, Kambodia, sama Vietnam, tiga negara itu tentang based on true story, human trafficking Oh, di mana? di Kambodia. Oke, Iya. itu hits banget itu pasti itu Yes, viral banget sih itu. human trafficking itu udah pasti gitu. Pemainnya Indonesia dan sana. Pemainnya Indonesia, totally Indonesia, tapi kita biasanya ngambil pemain Malaysia 2 orang. Oke. Biasanya begitu gitu loh. Jadi Oke. jalan itu satu, jalan Qatar masih di holding dulu, satu lagi horor, based on true story horor. Jadi biasanya kita 1 tahun itu ada 1 atau 2 film yang diproduksi. Oke. Tapi kalau Produksi sendiri nih. ya Oke. produksi sendiri. Tapi kalau distribusi setiap minggu jalan, Selalu ya. running. Oke. Ya. By the way, ngomong tentang Qatar, aku mau bicara di sebelah aku Iya, ini iya, dahsyat. iya, iya. Ini apa sih, Wi? Boleh diperlihatkan nih? Ini apa sih dahsyat Oke, banget? Aku so, gemeter loh megangnya I'm ini. the first one who bring it the movie Indonesian movie in Qatar. Jadi aku pertama kali masuk Qatar, mereka kasih penghargaan kayak Muri gitu. Wow. Ya alhamdulillah. Jadi kayak museum rekodnya. Ya, kita jebolin film Indonesia masuk Qatar. I'm the first one. Oh my God, tepuk tangan lagi boleh. Kita bangga banget loh jadi orang Indonesia, ada seorang Amin, ya, warga alhamdulillah negara ya. Indonesia yang Yes. sangat diperhitungkan di sana Iya, ya. Karena itu tujuan kamu ya, Wi. Sebenarnya tujuan aku adalah I want to bring it that Indonesian movie or music to international because some people like in selain Indonesia mereka tuh kayak ngeliat Indonesia tuh Iya, negara iya. kecil, Betul. terus Memandang sebelah filmnya mata ya. filmnya tuh nggak ada, musiknya nggak ada, tapi they're really surprised gitu kayak wah gila Indonesia ternyata filmnya bagus-bagus. I think at the moment kita punya film Indonesia melebihi film-film Hollywood. Hampir 21 juta itu penontonnya hanya Indonesia. Indonesia. Yes. You can see that di OTT, I mean like not only in the cinema, tapi OTT tuh banyak banget sekarang film Indonesia. Betul. Saya bangga. I'm very proud that as Indonesian, kita bisa bawa film-film Indonesia ke luar negeri sampai orang-orang luar negeri tuh menikmati. Jadi melek enjoy. matanya. Yes. Yang selama ini memandang That's my sebelah goal mata. sih sebenarnya Iya, dari iya. dulu. Aku pengen kayak memperkenalkan ini loh Indonesia gitu. Dan Jadi- kita tuh pernah juga dipanggil sama menteri waktu itu, Menteri Komunikasi, Menteri Sandiaga Uno tuh waktu itu apa ya? Menteri Pariwisata. Karena kita waktu itu ngejebolin 1 film Pengabdi Setan 2 di Malaysia tuh sampai 30 juta ringgit gitu deh. It's very big one. Tepuk yes. tangan boleh sekali. Ini pencapaian luar biasa sih. Yeah. Pencapaian luar biasa banget It's sih a ya. good one. Jadi di sini tuh di balik ini sebenarnya semata-mata kamu bukan hanya mencari cuan, tapi ini ada sesuatu apa ya namanya keresahan yang di awalnya
gue nggak bisa nih jadi orang Indonesia cuman begini doang. Aku harus jadi pionir nih gitu kan awalnya untuk bisa diperhitungkan di mancanegara tentunya ya. Luar biasa. benar-benar. Boleh dijelasin lagi ada dapat apa lagi? Oke, ini juga ada sertifikat ini dari Persatuan Qatar ya, sama sih sama yang ini tadi ya, dari Persatuan Qatar karena menjebolkan film Indonesia di Qatar. Oke. And then ini ada American Film Market tuh kayak kita jualan film-film Indonesia semua yang dikasih ke aku masukin ke Amerika Serikat, ke bioskopnya, ke sinema atau ke OTT over the topnya. Oke, OTT itu macam kayak apa VOD, video on demand. You Iya, can iya, watch iya, the iya, in- iya. di TV gitu. Iya, iya, Ya, terus ya Australia juga kita apa ada tuh? Australian Film Market. Jadi Oke. kayak film-film Indonesia kita masukin ke Australian Film Market. Jadi memang internasional sih jatuhnya kami gitu. Keren banget sih ya. Ya, so sangat bagus gitu. Dampak positifnya mereka bisa ngeliat film-film Indonesia dan mereka kaget. Tapi mereka mikirnya Indonesia itu Bali. Terus aku bilang, Iya, no, iya, iya, Indonesia bukan benar-benar. Bali. Aku bilang Indonesia itu Jakarta. Jakarta Iya, itu iya. capitalnya. Iya, iya. Bali itu kayak beach resortnya. Iya, Aku iya, bilang betul, gitu. betul, betul. Jadi Dan- mereka masih tetap berpikiran Indonesia itu Bali. Iya, iya. Fani. Jadi emang bener ini niat mulia banget ya, bukan hanya buat film tapi juga budaya dan semuanya mereka jadi Iya, paham iya. tentang Indonesia tuh ada Jakarta, ada Jogja, ada ini. Yes. Itu melalui ini semua ya, Yes, Wi? melalui film. Melalui film itu semua. Melalui film. Ya. Nah, kan udah 30 tahun ini berarti kan udah bisa prediksi kalau di negara ini sukanya yang ini, di negara ini sukanya yang ini. Nah, kira-kira dari pengalaman dirimu kalau di Kambodia tuh demennya genrenya apa? Kalau ini sukanya filmnya seperti apa atau apa gimana, Wi? Sebenarnya mostly kalau orang suka ya, yang gampangnya tuh horor. Jadi horor itu yang universal. Itu emang dahsyat horor. Iya, horor itu Malaysia suka, Brunei suka, Singapura suka, Kambodia, Vietnam, Thailand. Tapi kalau drama kita cuma jual di Malaysia, Brunei, Singapura, Oke. sama Qatar. Dia Oke. suka tuh. Tapi kalau komedi, horor komedi atau berbau komedi, kami nggak ambil karena jokesnya berbeda. Oh, betul. Iya, betul, jadi betul, betul, aku betul. nggak yakin sih komedi itu akan naik menjadi penontonnya akan banyak karena Iya, iya, maaf iya. ya, kamu misalkan Rapi nih, Iya. Rapi komedian, Iya. aku Malaysia nih, Iya. aku denger kamu ketawa-tawa, Iya, kamu iya. denger mbak, Aha. aku nggak ngerti. Di sini ada apa ya? Iya, Karena kan aku nggak taste masing-masing. Iya, karena kita Cara udah gitu kita pakai subtitle. Nah, belum tentu nyampe. Subtitle, jadi kamu ngoceh gitu kan, terus kita pakai subtitle, terus aku gini langsung, ini apa sih ngomong Iya. apa? Jadi kamu Iya, baca benar. gitu. Soalnya emang bikin orang nangis lebih mudah dibandingin bikin orang ketawa. Yes, Aku benar. ngerasain banget. Nah, kalau horor itu kayak kita kan kaget gitu, terus teriak-teriakan Iya. gitu. Itu universal, Jadi semua orang nonton. Iya benar. Kalau bikin orang ketawa beda-beda kayak misalnya kayak warkop, slapstick, jungkil, ada telon jatuh gitu dubrak. Itu Indonesia. Belum tentu di sana juga Iya. gaya bercandaannya Iya, seperti iya. itu. Jadi aku memang menghindarin untuk komedi, horor komedi, drama komedi, aku memang menghindari. Berarti agak lain pun belum tentu ya. Nggak box office. Iya, susah ya untuk di luar ya. Gitu. oke. Jadi paling aku ngambil nomor 1 horor, nomor 2 aku ngambil drama. Drama tuh biasanya mereka suka yang drama sedih-sedih. Oke, kayak gini-gini ya. Nah, Kayak ini gini-gini sedih-sedih ya. nih. Terus drama religi. Dulu religi naik, tapi sekarang drama religi juga oke. juga Jadi oke. Malaysia kali itu apa di Iya, Brunei? Malaysia. Ah. Malaysia Brunei dia Oh, suka. iya. Sekarang kayak drama sedih-sedih aja, drama penyakit, drama perselingkuhan. Iya. Mereka suka. Kayak contoh ya, kayak Ipar Adalah Maut. Iya, tuh mereka iya. perselingkuhan terus mereka suka Iya, yang gitu. kayak gitu. Karena di sana juga ada pelakor ya. Iya. Gimana aja ada pelakor ya. Iya, Wi. bener. Iya, Wi, jadi sekarang gitu. aku mau tentang cuannya lagi nih. Iya, Wi. iya, iya. Aku mau tahu omsetnya yang terendah paling tertinggi, dahsyatnya paling omset tertinggi aja deh. Kan ini kan cuan banget nih. Menurut kamu gini dulu. Hitung-hitungannya gimana sih, Wi? Kamu sama mereka tuh berapanya gitu. Oke. Bisnisnya. Jadi gini, misalkan ya, ini kan kita dari satu negara dulu deh, dari tiket penonton Malaysia. Itu kalau kayak Pound Beringin, kita bagi dua antara si bioskop Malaysia sama kami distributor. Oke. Nah, bagi dua nih, bagi dua biasanya 40-60. Jadi 60-nya siapa? 60-nya si bioskop Malaysia, kami 40. Nah, dari sini nih Pound Beringin lagi, dari distributor harus ke produser. Oke, Baru produser sana. 50-50. Produser di Iya, Indonesia. produser Indonesia. Kan produser yang punya filmnya, Iya, kami punya kan film. distributor. Oke. Dibagi dua gini Oke. gitu. Nah, tapi sebelum dibagi dua, semua kayak yang kami cover
kami kan funding dulu tuh untuk sensor, gala premier, terus apalagi sensor, gala premier, subtitle, terus udah gitu apalagi ya promotion and advertising, semua kami kan. Kami potong, of course dong, duitnya kan kami harus ambil duit kami dulu dong. Tapi kalau misalkan film itu tidak laku, so aku nggak bisa ngambil duitnya. Jadi aku lepas gitu aja gitu. Jadi kami ambil dulu duit kami, terus baru tuh kami potong pajak. Ada pajak entertainment, ada pajak hiburan, ada pajak macam-macam pajaknya dipotong, baru dibagi dua 50-50 antara aku sama si produser. Kenapa aku harus ngambil film yang box office, bisa box office? Karena kalau nggak box office itu aku udah nggak bisa ngambil duitnya gitu, maksudnya udah hilang. Nggak ada ininya. Iya. Nggak ada. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Jadi duitku bisa aja hilang antara 1,5 sampai 2 M Jadi gitu. gambling ya, Wi? Ya, jadi gambling. Makanya aku harus mastiin dulu. Pokoknya sebelum aku ambil, pasti aku tonton dulu. Kita nonton di sini, bawa materialnya ke sini, kita tonton di TV, kita lihat. Oh, I think it's good. Ya udah kita ambil. Terus aku sambil nonton tuh sambil mikir, ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini masuk nggak ya ke Malaysia? Itu butuh berapa lama, Wi, untuk Dulu sih pikiran? lama, Fi. Tapi sekarang kayaknya sehari 2 hari udah bisa nentuin. Karena udah berjalan. Udah feeling udah oke. Makanya aku sering gala premier dateng, screener di sini sering ya. Karena itu kita harus nonton filmnya. Kalau enggak kita kayak beli kucing dalam karung. Jadi kayak ya udah nebak-nebak aja. Udah deh aku ambil aja deh. Padahal kan belum tentu trailer sama filmnya bagus. Kadang-kadang ada trailernya wow gitu. Pas nggak tahu pas dalamnya, nah kok dalamnya begini. Itu kan kucing dalam karung kan. So kita harus nonton bener-bener neliti terus mikir gimana ya promonya gimana, negara Malaysia promonya gimana, Kambodia gimana, Thailand gimana, harus mikir semua. Oke. Gitu. Sebutkan omset terbesar yang sudah kamu dapatkan dari ini. Kira-kira berapa? Gak apa-apa. Lebih dari 10 M biasanya. Wah, itu kenapa tuh? Dia ngomong ngeri sama orang pajak. Per film, per titik. Ya film. Per film. Dahsyat. Ini namanya cuan ya. Hitungannya bukan per bulan. Ini bukan per bulan, per film loh. Dahsyat. Dalam 1 bulan bisa. Wi, terus aku mau tahu nih ke depannya nih genre film apa yang kira-kira menurut kamu instingnya tuh bakal diminatin di luar? Ini lagi banyak banget film keluarga. Mengangkat seorang ibu. Ya, coba ibu, aja. yang Christine Hakim itu ya, banyak Pak? banget. Itu ya. Itu yang lagi diminati ya. Dalam lebaran ini aja ada 2 film yang tentang keluarga. Oh iya tuh yang Meriam Belina kemarin juga ya. Meriam Belina juga. Kemarin ya Meriam Belina kan masih tayang sekarang. Terus dia ada lagi Meriam Belina yang salah satu itu yang apa? PH juga. Itu apa? Harga naik apa? Senin harga naik. Nah, itu kan tentang ibu juga ya. Tentang ibu. Terus yang satu lagi juga tentang ibu yang akan keluar juga nanti akan banyak tentang ibu. Jadi tentang keluarga lagi. Drama keluarga. Iya, drama keluarga. Jadi antara ibu sama anak, antara bapak sama anak, banyak yang akan keluar. Karena kita kan biasanya sebelum film keluar kita dapat tuh dari bioskop ya. Film apa aja yang keluar dalam 6 bulan ini. Iya. Jadi semua ada film-filmnya, terus ada yang udah kayak nge-play tapi belum di-approve. Oke. Kita udah punya. Udah tahu. Iya, kita udah tahu. Udah sampai Desember itu kita udah tahu film Ini udah apa tahu aja. nih bakal apa yang Jadi meledak-meledak ya. judul-judulnya. Judul-judulnya. Jadi kita udah ini PH. Jadi judul sama PH. PH-nya. Jadi kita sampai bulan Desember kita udah tahu. Bocorannya udah tahu deh tuh ya. Kita tahu. Oke. Sekarang harapannya Wi buat dirimu pribadi sama buat Indonesia untuk di film lebih khususnya ke film ini. Aku lihat perfilman Indonesia sekarang makin bagus ya. Jadi mereka nggak bikin yang ecek-ecek lagi, nggak bikin yang jelek gitu. Mereka sekarang bikin bagus banget. Dan sekarang film Indonesia itu di atas film-film Hollywood. Iya. I'm so proud gitu, kayak bangga banget gitu. Akhirnya Indonesia bisa mencapai menduduki penonton paling tinggi di dunia gitu. Karena kita 280 juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia, almost kayaknya sekarang menikmati semua film-film Indonesia. Betul. So untuk kedepannya aku berharap ya Indonesia makin banyak lagi nih film-film bagus kayak kayak film animasi. Indonesia sekarang banyak banget loh film animasi yang bisa bikin sendiri dan kita ngejualnya sampai berbagai negara gitu. Jadi keep going untuk film-film Indonesia, untuk produser-produser Indonesia buat bikin filmnya yang bagus-bagus lagi, nggak dipertahankan kualitasnya. Itu aja sih gitu. Jadi supaya Indonesia makin terdengar di mana-mana untuk film melalui gitu. PT Merakabadi Production. Tepuk tangan sekali lagi. Terus thank you banget Wi, jangan pernah patah semangat karena kamu adalah
aset negara yang sangat diperhitungkan banget. Amin, Gitu ya. yes. Mudah-mudahan melalui tangan kamu suami dan dari PT Merak Abadi ini bisa membangkitkan film-filman Indonesia di mancanegara. Terima kasih Dewi, makasih lagi, ditunggu Terima kasih lagi. sahabat cuan. Terima Oke, kasih banget ya, cuan. ditunggu lagi ada Yes. bisnis selanjutnya. Thank you so much. Makasih banyak ya Wi, sehat selalu. Ya. Thank you. Thank you. Terima kasih Dewi, Sobat Cuan. Kita udah ngobrol sama Ibu luar biasa satu ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Raffi Cinon, bye-bye. Nah, Sobat Cuan, kehadiran Merak Abadi Productions ini jadi bukti kalau industri film di Indonesia terus berkembang dan punya potensi besar untuk go internasional. Jadi Sobat Cuan, gimana? Sudah siap melihat lebih banyak film Indonesia menembus pasar internasional?